Seleksi Kompetensi Sosiokultural ASNP 3K 2025. Soal 1-10. Soal nomor 1, ada tetangga baru di dekat rumah Anda yang mengadakan acara sampai larut malam. Ada suara musik dan terdengar nyanyian lagu rohani. Padahal sudah waktunya istirahat malam. Menyikapi hal tersebut, maka Anda A. Menghubungi ketua RT setempat agar besok ia ditegur langsung. B. Besok pagi datang ke rumahnya untuk berkenalan sambil mengutarakan aturan setempat. C. Mendatangi rumahnya keesokan harinya dan memberikan teguran agar jika mengadakan acara jangan sampai larut malam. D. Mendatangi rumahnya dan mengatakan agar acara dibubarkan. Tulis card dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Besok pagi datang ke rumahnya untuk berkenalan sambil mengutarakan aturan setempat. Mendekati masalah dengan cara yang ramah dan terbuka adalah langkah yang bijaksana. Berkenalan terlebih dahulu memberikan kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan tetangga baru, sambil secara sopan menyampaikan aturan setempat mengenai waktu acara, tanpa terkesan menggurui atau menegur langsung. Pendekatan ini lebih dapat mencegah konflik dan menjaga keharmonisan dalam lingkungan perumahan. Soal nomor 2, seorang pegawai pemerintah yang bekerja di daerah dengan keberagaman budaya harus memiliki kepekaan terhadap perbedaan budaya. Sikap yang paling tepat yang dapat ditunjukkan oleh pegawai tersebut dalam menjalankan tugasnya adalah A. Menghargai dan menyesuaikan cara berinteraksi dengan berbagai kelompok budaya di sekitar tempat kerjanya. B. Mengabaikan perbedaan budaya demi tercapainya tujuan administratif yang cepat. C. Memperkenalkan budaya dari daerah asalnya kepada masyarakat setempat. D. Menerapkan standar budaya satu arah agar lebih mudah dipahami oleh semua pihak. Tulis card dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Menghargai dan menyesuaikan cara berinteraksi dengan berbagai kelompok budaya di sekitar tempat kerjanya. Sikap ini mencerminkan kepekaan budaya dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat yang beragam, sehingga dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis serta mendukung keberhasilan tugas di lingkungan dengan perbedaan budaya. Soal nomor 3, dalam tim Anda terdapat pegawai dengan latar belakang etnis yang minoritas dan seringkali tidak dilibatkan dalam diskusi tim. Anda menyadari bahwa kondisi ini dapat mempengaruhi semangat kerjanya. Apa langkah Anda sebagai seorang pemimpin? A. Meminta pegawai tersebut untuk lebih aktif terlibat dalam diskusi tanpa memperhatikan perlakuan anggota tim lainnya. B. Mengabaikan situasi ini karena dikhawatirkan menimbulkan ketegangan di antara anggota tim. C. Mengajukan pegawai tersebut untuk dipindahkan ke tim lain yang lebih sesuai dengan latar belakangnya. D. Menyusun kebijakan tim yang mendorong inklusivitas, seperti mengatur giliran berbicara dalam setiap diskusi. Tulis card dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Menyusun kebijakan tim yang mendorong inklusivitas, seperti mengatur giliran berbicara dalam setiap diskusi. Sebagai pemimpin, penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif di mana setiap anggota tim, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang minoritas, merasa didengar dan dihargai. Kebijakan seperti ini mengatur giliran berbicara, memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam diskusi, sekaligus mendorong kerjasama dan rasa saling menghormati di dalam tim. Soal nomor 4, di kantor Anda terdapat seorang pegawai yang merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan budaya kerja karena latar belakang budayanya yang berbeda. Apa langkah yang dapat Anda ambil? A. Mengadakan pelatihan tentang keberagaman budaya di tempat kerja. B. Meminta pegawai tersebut untuk menyesuaikan diri dengan cepat.
C. Menugaskan pegawai tersebut pada tugas yang tidak melibatkan interaksi tim. D. Memberikan waktu kepada pegawai tersebut untuk beradaptasi secara alami. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Mengadakan pelatihan tentang keberagaman budaya di tempat kerja. Pelatihan ini membantu semua pegawai memahami pentingnya menghargai perbedaan budaya, termasuk cara berkomunikasi dan bekerja secara efektif dalam lingkungan yang beragam. Hal ini tidak hanya mendukung pegawai yang kesulitan beradaptasi, tetapi juga menciptakan suasana kerja yang inklusif dan saling menghormati, sehingga meningkatkan produktivitas dan kerjasama tim. Soal nomor 5. Seorang ASN bertugas di daerah dengan keberagaman budaya yang sangat tinggi saat mengadakan acara resmi. ASN tersebut mendapat kritik dari salah satu tokoh adat karena susunan acara dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai budaya lokal. Sebagai ASN yang memiliki kepekaan terhadap perbedaan budaya, apa langkah terbaik yang seharusnya diambil? A. Menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada tokoh adat tanpa mengubah susunan acara yang sudah direncanakan. B. Mengkaji kembali susunan acara dengan melibatkan tokoh adat dan memastikan acara mendukung nilai budaya lokal. C. Meminta panitia untuk melakukan penyesuaian kecil pada susunan acara tanpa melibatkan tokoh adat, demi menjaga efisiensi waktu. D. Mengabaikan kritik tersebut karena acara telah sesuai dengan pedoman umum yang berlaku secara nasional. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Mengkaji kembali susunan acara dengan melibatkan tokoh adat dan memastikan acara mendukung nilai budaya lokal. SEBAGAESA yang bertugas di daerah dengan keberagaman budaya, kepekaan terhadap nilai-nilai budaya lokal adalah hal yang sangat penting. Dengan melibatkan tokoh adat dalam proses pengkajian, ASN menunjukkan penghormatan terhadap kearifan lokal dan mempraktikkan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Pendekatan ini juga dapat mencegah konflik dan meningkatkan harmoni antara pemerintah dan masyarakat setempat. Soal nomor 6. Ketika mendapat masukan bahwa saya terlalu dominan dalam diskusi tim, saya merasa komentar tersebut terlalu berlebihan tanpa mengevaluasi perilaku saya lebih jauh. A. Sangat sesuai. B. Sesuai. C. Tidak sesuai. D. Sangat tidak sesuai. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Sangat sesuai. Sebagai seorang profesional, menerima masukan dengan sikap terbuka adalah penting untuk meningkatkan diri. Merasa bahwa komentar tersebut berlebihan tanpa mengevaluasi perilaku lebih jauh menunjukkan sikap defensif yang kurang tepat. Evaluasi diri seharusnya menjadi langkah awal untuk memastikan apakah ada aspek yang perlu diperbaiki. Soal nomor 7. Anda ditugaskan untuk bekerja di daerah dengan tingkat keberagaman agama yang tinggi dalam sebuah pertemuan. Ada perdebatan antara dua kelompok agama mengenai waktu pelaksanaan program kerja. Apa langkah terbaik Anda? A. Menyerahkan keputusan kepada pimpinan daerah. B. Menetapkan waktu pelaksanaan program sesuai mayoritas. C. Mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. D. Menyusun jadwal alternatif yang mengakomodasi kedua kelompok. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah mencerminkan prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap keberagaman, serta memungkinkan semua pihak untuk menyampaikan pandangan mereka. Dengan berdialog, Anda menciptakan kesepakatan yang adil dan memperkuat antar kelompok agama
di daerah tersebut. Pendekatan ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat mengenai musyawarah dan mufakat. Soal nomor 8 dalam sebuah proyek di daerah, dengan adat istiadat yang kuat, Anda dihadapkan pada kebijakan adat yang melarang penggunaan teknologi tertentu. Apa langkah terbaik untuk memastikan keberhasilan proyek Anda? A. Menyesuaikan metode kerja dengan kebijakan adat setempat. B. Mengedukasi masyarakat adat tentang manfaat teknologi. C. Menjalankan proyek tanpa melibatkan teknologi yang dilarang. D. Meminta izin khusus kepada tokoh adat untuk menggunakan teknologi tersebut. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Menyesuaikan metode kerja dengan kebijakan adat setempat. Hal ini menunjukkan penghormatan terhadap adat istiadat masyarakat lokal tetap fokus pada keberhasilan proyek. Penyesuaian metode kerja memungkinkan tim Anda untuk bekerja secara efektif tanpa menimbulkan konflik budaya. Pendekatan ini mencerminkan sikap inklusif dan adaptif, yang penting dalam konteks kerja di daerah dengan adat yang kuat. Soal nomor 9, Anda adalah kepala tim proyek yang bertugas di daerah terpencil dengan adat istiadat yang sangat kuat. Salah anggota tim Anda tidak menghormati adat setempat, sehingga menimbulkan ketegangan dengan masyarakat lokal. Apa langkah terbaik yang Anda ambil? A. Meminta maaf kepada masyarakat dan memberikan pemahaman kepada tim Anda. B. Menyampaikan kepada tim pentingnya menghormati adat setempat. C. Mengajak tokoh adat untuk memberikan penjelasan langsung kepada tim. D. Memberikan teguran langsung kepada anggota tim tersebut. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Meminta maaf kepada masyarakat dan memberikan pemahaman kepada tim Anda. Hal ini menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai pemimpin proyek dalam meredakan ketegangan dengan masyarakat lokal. Setelah itu memberikan pemahaman kepada tim tentang pentingnya menghormati adat setempat adalah langkah preventif untuk mencegah kejadian serupa. Sikap ini mencerminkan kepemimpinan yang bijaksana, bertempat dan proaktif. Soal nomor 10 dalam sebuah rapat lintas instansi, seorang peserta dari latar belakang budaya tertentu menggunakan bahasa daerah yang tidak dipahami oleh peserta lainnya. Hal ini menyebabkan kebingungan di antara anggota rapat. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menyediakan penerjemah untuk menjelaskan isi pembicaraan peserta tersebut. B. Memberikan waktu kepada peserta tersebut untuk menjelaskan maksudnya secara lebih jelas. C. Menghentikan diskusi untuk mencari solusi terbaik bagi komunikasi yang efektif. D. Meminta peserta tersebut menggunakan bahasa nasional agar semua dapat memahami. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Meminta peserta tersebut menggunakan bahasa nasional agar semua dapat memahami. Hal ini bertujuan untuk memastikan komunikasi yang efektif dan inklusif dalam rapat lintas instansi. Penggunaan bahasa nasional sebagai alat komunikasi bersama adalah langkah yang praktis untuk menghindari kebingungan dan menjaga kelancaran diskusi. Good luck!